بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya mulai pengajian kita malam ini dengan memakai diktat yang ke-8, maka judul dari diktat ini adalah cuplian daripada akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di antara lain dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kalau mendengar ada seorang sakit, disambangi, didoakan. Kalau mendengar orang wafat, ditakziai dan diantarkan jenazahnya. Itu salah satu di antara sekian banyak akhlak Rasulullah SAW dan sunnatnya. Berhubung salah seorang tetangga masjid kita, yaitu Ibu Maryam, dalam keadaan sakit, maka pantas sekalilah kalau kita bersama-sama mendoakan agar supaya penyakit beliau cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa man kana 'indahu mawlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alayh. Hadis ini menggambarkan bagi kita alangkah indahnya itu keadilan, alangkah pantasnya manusia ini memakai cara jujur terhadap sesamanya. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan, barang siapa merasa menganiaya saudaranya muslim, macam-macam aniaya bisa dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya, apakah itu berupa umpetan atau ghibah, atau duitnya kita ambil tidak dengan halalnya dan ribanya, atau kita utang belum bisa membayarnya, atau kita pukul dia, atau kita qazaf dia, dan banyak lagi hal-hal semacam ini. Kalau kita merasa berbuat begitu terhadap sesama muslim, Rasul SAW memerintahkan falyatahallalhu minha, hendaknya ia minta halalnya. Kalau utang misalnya, atau barang yang sudah dimakan, dia minta dihalalkan. Saya tadi berbuat begini, saya minta dihalalkan. Atau masalah duit, atau masalah nama baik, atau masalah sangkaan yang buruk, termasuk juga qazaf, menuduh seorang berbuat serong,
Istri seorang dituduh berbuat serong, padahal tidak ada bukti. Cuma berita-berita manusia yang suka berisik. Maka hendaknya dia yatahallal minha, minta halalnya di dunia. Sebelum, kata Rasulullah SAW, nanti dia akan ditemukan oleh Allah bersama manusia itu di suatu tempat yang duit, dinar dan peser tidak berlaku. Dan di situ nanti yang berlaku apa? Tukar menukar amal. Tukar menukar amal kadangkala menjadikan orang itu bangkrut. Dalam bahasa Belanda, faillite. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa gerangan orang yang dikatakan bangkrut? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya menurut istilah kita, orang yang bangkrut itu orang yang utangnya lebih banyak daripada jumlah barang yang dia miliki. Sehingga kalau dia mesti bayar semua utangnya, dia masih tekor, kurang. Itu namanya bangkrut. Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu. Bangkrut adalah seorang yang datang di hari kiamat membawa gembolan, karungan sholat, karungan zakat, karungan pahala puasa. yakni bawa amal yang besar kelihatannya. Tetapi ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Itu orang yang datang hari kiamat dengan amal yang banyak, namun dia juga pernah memaki orang, dia juga pernah ghibah pada orang, gunem orang, dia juga datang pernah mukul orang, pernah mengambil duitnya orang, pernah membunuh orang. Orang ini nanti di hari kiamat ditemukan dengan yang bersangkutan, lalu mengatakan, saya dimaki ya Allah, saya minta hasanatnya. Hasanat tadi dikasihkan, ini dipurkan. Yang dipukul dikasih hasanatnya, dikasih sampai hasanat yang banyak itu habis. Kemudian kalau sudah habis, apa habis masalahnya? Belum, karena dia sudah tidak ada hasanat. Sayyiatnya orang-orang tadi itu, dosanya orang-orang itu dipikulkan, dimasukkan keranjangnya tadi. Ini kata Rasulullah SAW yang dikatakan bangkrut. Siapa saudara-saudara di antara kita yang kepingin maju di hari kiamat dengan keadaan bangkrut begitu? Saya kira tidak seorang pun yang berakal bisa membayangkan dia akan masuk ke gelanggang mahsyar yang di dalamnya Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dia bilang di hari di mana orang lari melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat ibunya, lari, takut. Masing-masing nafsi. Hari yang sukar untuk dibayangkan oleh manusia hidup di dunia ini. Apalagi orang yang ghafil. Atau digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Di hari di mana manusia yang menganiaya menggigit jarinya. Sebetulnya kalau kita perhatikan, apa sih sebenarnya dunia ini? Dunia ini kalau kita kumpulkan dari yang haram, kita mati mesti dilorot sama sekali, kita tinggalkan. Pasti kita dilorot orang. Ahli-ahli waris sudah menunggu, kalau kita umpamanya kaya raya. Tetapi kalau begitu saja dan habis sih, mendingan. Harta kita dilorot, kita masuk kubur, persoalan harta yang dilorot orang itu harus kita pikul tanggung jawabnya. Coba bayangkan. Jadi harta sudah dilorot, dikasihkan orang, dibagi kepada ahli waris. Persoalannya dari halal haramnya itu kita mesti menghadap Allah Ta'ala berhitungan. Mesti memperhitungkan itu. Kita diperhitungkan tentang itu. Padahal kita sudah tidak menikmati harta itu. Maka kata Imam Ghazali, keblinger benarlah manusia yang sampai mau berbuat dosa, mengambil hartanya orang, menyirik hartanya orang, padahal dia tahu hari kiamat dia akan dipertanggungjawabkan, dan apabila dia sudah nazak, harta itu tidak akan dibawa oleh dia.
Keblinger apa tidak? Ini masalah. Karena itu marilah kita selesaikan di dunia. Kalau ada orang umpamanya berasa dia berbuat tidak baik kepada sesamanya, minta saja maaf. Terlebih dahulu saya akan praktekkan ini. Kalau saya ada kesalahan apa-apa kepada saudara-saudara atau dari keluarga saya mohon maaf. Betul-betul dari hati saya. Jadi maafkanlah saya. Sebelum saya nanti saudara-saudara akan perhitungkan. Masa saudara tidak kasihan pada seorang seperti saya begini? Inilah masalahnya. Dan orang lain pun harus begitu. Tetangga dengan tetangga. Ini paling banyak masalah tetangga dengan tetangganya. Itu mestinya kalau bisa saban hari mesti saling ketemu di masjid sambil minta maaf, memaafkan. Barangkali kemarin saya ada kesalahan kepada tetangga saya harus minta maaf. Mungkin saya tidak berasa salah itu. Tidak semua orang duduk mengijir-ijir kesalahannya. Tidak semua orang ada tempo dan waktu dan otak yang bening-bening bisa memperhitungkan kelakuan dan akhlaknya. Mungkin dia lupa bahwa dia telah berbuat salah. Tetangganya merasa ngenes. Tahu-tahu hari kiamat hasanatnya diambil untuk tetangga. Ma'asyiral muslimin. Hadis ini salah satu dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini cuplian dari akhlak yang ditanamkan oleh Nabi kepada sesama umatnya. Di waktu-waktu seperti begini lebih harus kita intensifkan. So kalau ini kita lakukan berarti masyarakat Bangil, masyarakat umat Islam di Bangil ini rukun. Kalau orang sudah tidak merasa ada apa-apa terhadap sesamanya, tadinya saya marah, sekarang dia sudah minta maaf. Mau saya buat apa? Pasti saya akan minta maaf, akan memaafkan. Jadi orang yang kalau salah jangan angkuh untuk minta maaf, dan yang dimintai maaf jangan kikir, jangan bakhil untuk memberikan dia maaf. Kalau dia memberi maaf berarti Allah akan menggantikan juga. Ada satu orang ditanya orang, kamu punya utang-utangmu di tangan orang ada berapa? Dia bilang banyak. Kenapa kamu tidak tuntut? Buat apa saya tuntut? Saya halalkan itu semua. Saya pasti Allah akan mengganti saya di hari kiamat. Dan apa artinya 100-200 ribu di dunia? Di akhirat saya akan dapat nilainya lain. Saya lebih untung. Biar diambil. Ini manusia-manusia yang soleh. Begitulah akhlaknya. Begitulah kelakuannya. Ma'asyiral muslimin, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Ini masalah kita hidup ini tidak suatu keadaan yang dialami oleh seorang, melainkan orang lain ada yang mengalami lebih rendah daripada dia atau lebih tinggi daripada dia. Kalau di dalam soal dunia, kata Rasulullah SAW, masalah-masalah duniawiyah, hendaknya kita melihat orang yang di bawah kita. Apa sebab ya Rasulullah? Sebab supaya kamu tidak mengentengkan, meringankan nikmat Allah kepadamu. Kalau saya lihat orang punya mercy, saya melihat orang yang pada punya mercy, pada punya gedong, pada tehelnya itu tehel kaca, di bawahnya itu kaca, ada akuarium. Kalau saya melihat orang-orang seperti itu, saya tidak akan senang hidup di rumah saya yang kecil itu. Saya akan mengatakan, tidak ada artinya ini. Padahal, kalau saya melihat orang di bawah saya yang hidup di tengah-tengah, di bawah jembatan, di tengah kota Surabaya, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan ketimpa hujan kalau hujan, ketimpa angin kalau angin, saya akan bersyukur dengan bubuk itu. Itu maksud Rasulullah SAW. Dan apa sih sebenarnya dunia ini? Dunia ini kata Malik bin Dinar, suapan nasi yang kamu telan, rumah yang bisa mengayomi kamu daripada panas atau hujan, istri yang salihah, itu cukup sudah. Kesehatan badan. Ini 4-5 macam ini sudah dunia semuanya itu di situ.
Satu orang hidup di tempat-tempat seperti yang saya sebut pertama tadi, tapi badannya sakit. Apa artinya itu? Jadi kalau kita kekurangan rezeki atau kurang dapat untung hari ini, lalu kita melihat kita punya badan alhamdulillah seger, makan sesuap nasi dengan kecap dan tempe merasa nikmat. Karena apa? Karena sehat. Tetapi kebuli dan lain-lainnya kalau sakit orang tidak suka, tidak makan. Ini mesti kita syukur. Jadi selalu kita mesti melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat sudah sehat, kita lihat orang-orang yang masih dalam keadaan sakit, kita doakan. Kalau kita mendapat rezeki seapa yang diberi oleh Allah, terimalah. Jadi itu penerimaan rezeki adalah baik. Sifat nerimo apa yang diberi oleh Allah, itu adalah baik. Dan sebaliknya, betapapun orang mengumpulkan dunia, kalau dia tidak mempunyai sifat menerima, masih melihat atasannya, dan pasti akan ada. Orang yang sekarang berhasil 1 bulan hasilnya 100 juta. Ada orang yang berhasil 150 juta hasilnya. Bagaimana dia punya ini? Apa dia sudah merasa puas? Dia masih kepingin 150 juta. Sudah tercapai 150 juta, ada orang yang hasilnya 1000 juta 1 bulan. Lalu bagaimana? Akhirnya dia itu tidak merasa puas dan tidak bisa bersyukur pada nikmatnya Allah. Tapi orang yang hasilnya 10.000, tetapi dia merasakan itu. Dia bilang, alhamdulillah saya ini hari dapat sekian. Orang yang tidak dapat apa-apa hari ini juga banyak. Orang yang hari ini bukan saja tidak dapat apa-apa, tetapi minta utang kepada orang karena dia sudah tidak punya. Juga banyak. Terus, turunkan ini. Turunkan sampai nanti kita merasa, Allah malakal hamdu syukra. Terima kasih ya Allah. Berasa. Tetapi kalau kita lihat di atas, sudah terang kita akan tidak merasakan nikmat Allah. Ini semuanya menurut Imam Ghazali, kecuali kalau melihat orang kelakuannya baik, ilmunya banyak, akhlaknya indah, itu harus kita melihat yang lebih tinggi daripada kita. Jangan kita merasa puas. Kalau kita sudah jujur, kita syukur kepada Allah. Tapi kita melihat orang-orang yang lebih jujur daripada kita, kita kepingin menjadi seperti dia. Jadi kalau tentang akhlakul hasanah dan lain-lainnya, itu harus kita lihat atas kita. Kita sudah cukup sembahyang 17 rakaat sunnah muakkadah. Kita dengar orang-orang yang sembahyang ada yang 100 rakaat satu hari. Apa kita tidak kepingin mendengar itu berita? Apa kita tidak kepingin sholat satu hari sunnahnya 100 rakaat? Kalau kita, apalagi kita kuat. Dan kerja juga. Cukup kita lakukan sudah, yang cari nafkah sudah cukup waktu yang kita beri buang untuk itu. Kenapa kita tidak kepingin sholat 100 rakaat? Melihat yang atas kita, yang atas daripada kita tadi. Mereka bisa sholat 100 rakaat. Itu kita diharuskan melihat atasan kita. Tapi dalam nikmah dan rezeki-rezeki yang madi, yang bendawi, itu mesti kita lihat di bawah kita. Supaya kita merasa ini sudah alhamdulillah, sudah bisa syukur. Yang ketiga, An Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, من سعادة المرء من سعادة ابن آدم استخارة الله ومن شقاوته تركه استخارة الله سبحانه وتعالى. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan bahwa kata beliau, sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, dari tanda-tandanya orang ini bahagia adalah sering-sering melakukan istikharah. Dan tanda orang-orang ini tidak bahagia dan orang-orang cilaka adalah orang yang tidak pernah istikharah. Istikharah itu apa artinya? Istikharah itu kalau kita akan berbuat sesuatu, kita terus ambil air sembahyang, ambil air wudu, lalu kita menghadap kiblat, salat sunnah, namanya sunnat al-istikharah. 2 rakaat. Maksudnya itu izin pamitan dengan Allah. Sambil memasrahkan, ya Allah,
hambamu ada mempunyai niat demikian. Kalau niatan hambamu akan menindakkan ini baik, akibatnya baik, segala sangkut pautnya di dunia sampai ke akhirat, maka takdirkanlah perbuatan itu terjadi. Kalau sebaliknya, ya Allah, akibatnya tidak baik, ada risiko-risiko yang akan mencelakakan hambamu di dunia sampai ke akhirat, janganlah kau takdirkan perbuatan tadi. Ini namanya istikharah. Kira-kira kesimpulan doa salatul istikharah itu demikian. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau berkuasa, hamba tidak berkuasa. Wa anta ta'lam wa la a'lam. Engkau mengetahui, hambamu tidak mengetahui. Ila akhiril hadis. Ini doa. Sekarang banyak orang yang lupa. Kalau sudah mau mempunyai apa-apa, dia main pena dan dia kalkulasi tok. Dia kalkulasi hilir, mudik, kanan, kiri. Akhirnya sesudah kalkulasi, daya kemampuan manusiawinya terbatas. Karena dia tidak minta apa-apa daripada Allah untuk nyembadani lah paling sedikit. Kalau itu perbuatan, termasuk perbuatan yang soleh. Ada baiknya, ada akibatnya yang menyenangkan dia di dunia sampai di akhirat. Karena tidak adanya itu, maka perbuatan atau pekerjaannya tadi itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi amal yang sekular. Umumnya sekarang kita ini enggan. Kalau sudah mau berbuat apa-apa, terus pergi mengerjakan saja. Bukan soal-soal besar seperti mau kawin atau mengawinkan anak atau apa. Itu besar itu. Kecuali yang diperintah oleh Allah ya. Kalau sudah jatuh kewajiban haji itu tidak perlu istikharah ya. Cuma sholat untuk waktunya kita mau berangkat itu istikharah, akan jalan minta petunjuk, minta itu saja. Tapi kalau istikharah itu perbuatan-perbuatan sehari-hari yang kita akan lakukan. Malah Al-Habib Tahir bin Hussein bin Tahir dalam kitabnya Al-Maslakul Qarib mengatakan tiap hari, tiap matahari terbit kita harus istikharah. Kita borongkan saja sama sekali. Ya Allah, waktunya waktu duha. Jadi jam-jam 7 begitu. Kita sholat rakaatain dengan niat. Ya Allah, segala persoalan yang akan saya kerjakan ini hari. Apa saja. Kalau itu ada baiknya, takdirkan. Kalau tidak, jangan ditakdirkan. Jadi artinya kita sudah nitip-nitipkan apa yang kita akan tindakkan ini kepada Allah. Untuk nanti Allah yang membereskannya. Allah yang akan menakdirkan kebaikan-kebaikan di balik segala perbuatan itu tadi. Ini untung. Yang untung ini siapa? Ya hamba ini. Sebab hamba dalam keadaan yang serba terbatas. Kekuatannya terbatas, pikirannya terbatas, kecerdasannya terbatas, kemampuan badaniyahnya terbatas. Kalau ada hubungan istikharah tiap hari, maka itu sebenarnya akan menguntungkan kita, menguatkan, menambah daya fikir dan daya kekuatan pikiran kita. Dan dalam ini saya kira banyak ada kekeliruan kalau orang mau berbuat sesuatu lalu istikharah tunggu ngimpi. Itu saya kira tidak perlu kita tunggu ngimpi. Istikharah itu artinya sudah nyuwun pamit dan nyuwun petunjuk. Kalau sudah kita mintakan itu, sudah sampai laksanakan sudah. Kalau sampai terlaksana berarti Allah sudah meridai itu. Kalau tidak ya tidak. Jadi umpamanya saya ada keinginan pergi ke Jakarta. Istikharah tadi pagi. Tiba-tiba karcis tidak dapat. Katanya dah ada, ini hari sudah dah ada. Ya saya urung. Ini artinya istikharah tadi ada manfaatnya. Sudah buat saya itu ada baiknya. Kita harus percaya itu. Sebab yang menggerakkan seluruh isi dunia ini adalah Allah. Ya mungkin ada orang habis istikharah lalu dia mimpi. Mungkin dia orang soleh dan orang begitu bisa saja. Tetapi tidak mesti kita tunggu sampai mimpi. Nanti ada petunjuk begini, petunjuk begitu. Itu saya kira luar daripada yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diperintah itu kamu harus lakukan istikharah. Habis istikharah boleh kamu tindakkan.